Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervanda Nurbalia Ramdhani Firmansyah dengan NPM 10060011887 akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Penerapan Diagram Kendali Multivariat Exponentially Weighted Moving Variance atau MEMV untuk memantau variabilitas proses pada produksi kertas koran. SPC merupakan alat untuk mendiagnosis masalah dalam proses manufaktur guna mengurangi variabilitas proses sehingga dapat meminimalisir banyaknya cacat produksi. Pengendalian kualitas statistika multivariat seringkali digunakan di berbagai proses industri karena banyak memerlukan pengendalian lebih dari dua karakteristik kualitas secara bersamaan. Selama ini, untuk mengendalikan variabilitas proses biasanya digunakan diagram kendali Generalized Variance atau GV, di mana diagram kendali tersebut memerlukan ukuran subgrup yang lebih besar daripada banyaknya karakteristik kualitas. Namun, dalam kasus data berukuran satu tiap periodenya, diagram kendali GV tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, diperlukan diagram kendali alternatif yang dapat bekerja dengan ukuran sampel tunggal. Wang Yeh dan Wu kemudian mengembangkan diagram kendali MEMS dan MEMV dengan data tunggal, namun hanya mampu memantau proses multivariat hingga maksimal 3 variabel. Gunaratna et al. Kemudian menentukan status kendali untuk diagram kendali MEMV dengan simulasi Monte Carlo untuk data berdimensi tinggi hingga 15 variabel. Diagram kendali ini menjadi metode yang efisien serta efektif untuk memantau antraks kovarian dalam proses dengan karakteristik kualitas yang berjumlah besar. Diagram kendali MEMV ini tentunya mengatasi keterbatasan penerapan diagram kendali multivariat dalam kasus kehidupan nyata, contohnya seperti dalam penambangan batubara di mana setiap pengamatannya terdiri dari 14 karakteristik kualitas. Pada penelitian ini akan dibahas implementasi diagram kendali MEMV yang diterapkan untuk mengendalikan variabilitas proses pada proses produksi kertas koran yang diproduksi oleh PT Adi Prima Surakarta Jarak Pos Group. PT Adi Prima Surakarta yang merupakan anak perusahaan dari Jawa Pos Group bergerak di bidang produksi kertas. Perusahaan ini memproduksi kertas dengan bahan baku kertas daur ulang yang diproduksi menjadi berbagai macam produk kertas, termasuk salah satunya ialah newsprint seperti yang termuat pada Quran Asyuro ayat 181 dan 182, di mana takaran dapat diartikan sebagai kualitas suatu produk. Begitu pun timbangan yang lurus dimaknai berupa kesesuaian kualitas produk. Maka dari itu, ketika proses produksi, keadaan kualitas suatu produk harus dicek guna meminimalisir produk yang cacat dan memberikan produk dengan kualitas terbaik. Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi masalah pada penelitian ini ialah bagaimana penerapan diagram kendali MEMV dalam mengendalikan variabilitas proses pada produksi kertas koran dan data simulasi produksi kertas koran yang diproduksi oleh PT Adi Prima Surakarta Jawa Pos Group. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui bagaimana penerapan dari diagram kendali MEMV dalam mengontrol variabilitas proses pada produksi kertas koran dan data simulasi produksi kertas koran yang diproduksi oleh PT Adi Prima Surakarta Jawa Pos Group. Kemudian ada metodologi penelitian, yaitu data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder mengenai proses produksi kertas koran Prima 48,8 Yellowish yang diproduksi oleh PT Adi Prima Surakarta Jawa Pos Group pada 1 September hingga 25 November tahun 2015. Langkah-langkah analisis yaitu menentukan matriks korelasi antar variabel menggunakan persamaan berikut: memeriksa asumsi normal multivariat dengan uji Mardia, menaksir rata-rata dan matriks kovarian masing-masing dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya membuat diagram kendali MEMV fase 1 dengan mentransformasi data ke normal baku multivariat. Selanjutnya membuat matriks C, matriks M, dan matriks identitas. Selanjutnya menghitung matriks Q. Kemudian menentukan matriks Vite, menghitung trace Vite, menghitung ekspektasi trace Vite, menghitung varians trace Vite, dan menentukan BKA-BKB dengan nilai L dalam tabel sebagai berikut. Jika terdapat titik pengamatan yang berada di luar kendali, maka pengamatan tersebut diabaikan, kemudian dibentuk diagram kendali ulang menggunakan sisa data dan angka ini diulang sampai proses terkendali. Selanjutnya membuat diagram kendali MEMV simulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu hitungkan rata-rata matriks kovarian menggunakan data yang sudah terkendali, kemudian bangkitkan data berukuran 50 pengamatan di mana rata-rata dengan 3 variabel pertamanya digeser sebesar 1,255. Selanjutnya bangkitkan data berukuran 100 pengamatan di mana matriks kovariannya dengan 3 variabel pertama varians digeser sebesar 125. Kemudian gabungkan data yang sudah terkendali dengan data simulasi hasil langkah tersebut, buat diagram kendali seperti pada langkah 5, interpretasi hasil diagram dan buat kesimpulannya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software RStudio dan MATLAB. Hasil korelasi persen antar variabel dapat dilihat dari tabel, yaitu dapat disimpulkan bahwa variabel X2 terhadap X4, X2 terhadap X5, dan X4 terhadap X5 saling berkorelasi satu sama lainnya. Uji normal tes multivariat dengan uji Mardia menggunakan hipotesis sebagai berikut, dapat dilihat bahwa data berdistribusi normal. Diagram kendali MEMV digunakan nilai pembobot masing-masing omega dan lambdanya yaitu 0,1, 0,5, dan 0,9. Menghitung vektor rata-rata matriks varians masing-masing ialah sebagai berikut. Selanjutnya data dilakukan transformasi ke normal baku multivariat. Nilai trace Vite kemudian diplot ke diagram kendali MEMV dengan BKB dan BKB masing-masing di tiap pengamatan seperti gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa data belum terkendali secara statistik karena ada 6 titik pengamatan yang berada di luar kendali. Titik pengamatan yang berada di luar kendali diabaikan dan menyisakan 30 titik pengamatan. Setelah didapatkan data tersebut, dihitung kembali vektor rata-rata matriks kovariansnya dan dibentuk kembali diagram kendali MEMV menggunakan angka yang sama. Secara umum dari diagram tersebut dapat terlihat bahwa semua titik pengamatan berada di antara BKA dan BKB sehingga dapat disimpulkan bahwa variabilitas proses produksi kertas koran Prima telah terkendali secara statistik. Selanjutnya penerapan diagram kendali MEMV dengan data simulasi dilakukan dengan membangkitkan data dari proses baru sebanyak 150 titik data yang dapat dilihat sebagai berikut. Secara umum dapat disimpulkan bahwa diagram kendali MEMV dengan data simulasi menunjukkan titik pengamatan yang berada di luar kendali hanya terjadi ketika dilakukan pergeseran pada varians, sementara tetap terkendali ketika pergeseran rata-ratanya dilakukan. Diagram kendali MEMV tersebut bekerja paling baik dalam mendeteksi pergeseran variabilitas pada proses dengan nilai pembobot yang paling kecil. Artinya dalam hal ini dapat dikatakan bahwa diagram kendali dengan nilai pembobot alfa dan omega 0,1 paling baik dalam mengendalikan variabilitas proses produksi kertas koran Prima yang diproduksi oleh PT Adi Prima Surakarta Jawa Pos Group. Kesimpulannya yaitu diagram kendali di awal belum terkendali secara statistik. 6 titik pengamatan berada di luar kendali sehingga pengamatan tersebut diabaikan dan menyisakan 30 titik data. Selanjutnya dibentuk kembali diagram kendali MEMV dan pada proses ini seluruh titik pengamatan berada di antara batas kendali. Yang kedua yaitu diagram kendali MEMV simulasi menggunakan data dari proses baru kemudian dibangkitkan dengan pergeseran rata-rata dan variansnya sehingga dihasilkan diagram MEMV yang lebih sensitif terhadap pergeseran variansnya. Diagram kendali dengan nilai pembobot alfa 0,1 dan omega 0,1 merupakan yang paling sensitif mendeteksi variabilitas proses. Sekian pemaparan dari penelitian saya. Terima kasih.